Bab 483. Grey Z datang. Berita itu menyebar dengan cepat. Hasilnya adalah 1 mati dan 2 luka parah. Tidak ada yang mengira Kevin Gavin akan begitu kuat. Baik keluarga Barry maupun keluarga Ludo berspekulasi bahwa mereka tahu bahwa keluarga Gavin pasti masih memiliki seorang guru, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Tanpa diduga, itu adalah Kevin Gavin. Ada 2 petarung dalam keluarga Gavin. Jika Anda menunggu Alvin Gavin tumbuh lebih besar, akan lebih sulit untuk menghancurkan keluarga Gavin. Apa jadinya jika kedua petarung itu kembali ke rumah? Mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa. Kevin Gavin, kepala keluarga Gavin, meninggal dunia, dan seluruh keluarga Gavin menderita banyak korban jiwa. Semua ini hanya terjadi dalam waktu yang singkat. Berita itu dikirim ke Grey Z untuk pertama kalinya. Dia sudah menduganya sejak lama. Sejak dia pergi ke rumah sakit untuk menemukan Broto Kusuma dan memintanya untuk merobek celah di lingkaran bawah tanah Spectrum City, semua ini sesuai dengan harapan Grey Z. Kevin Gavin meninggal, Luke Barry dan Vian Ludo terluka. Juan Ander menarik napas dalam-dalam. Aku tidak menyangka Kevin Gavin adalah seorang master bela diri, dia bersembunyi terlalu dalam. Bagaimana kabar keluarga Gavin sekarang? Grey Z bertanya. Mereka menyerahkan semua yang bisa dilakukan. Yulia Gavin sekarang mengendalikan situasi dan sedang mengadakan pemakaman untuk Kevin Gavin. Aku takut itu akan segera dirusak oleh keluarga Barry dan keluarga Ludo. Matanya bergerak. Saudaraku, apakah kita akan melakukannya? Grey Z juga sudah menunggu selama beberapa hari. Rencana Grey Z untuk pergi ke utara, Spectrum City ini adalah bagian penting. Dia adalah tangan besar, mengendalikan segalanya. Tidak terburu-buru, airnya belum cukup berlumpur. Grey Z menggelengkan kepalanya. Airnya tidak cukup berlumpur, dan beberapa ikan besar belum keluar. Kali ini, hanya Kevin Gavin yang keluar. Bayangan utara di belakang keluarga Barry dan keluarga Ludo belum bergerak sama sekali. Jika Grey Z ingin melakukannya, dia harus menemukan orang-orang ini dan semua jaringan mereka. Juan Ander mengangguk. Begitu, nomor 8 akan berada di Spectrum City besok. Baiklah, segera. Grey Z memandang Spectrum City di malam hari. Segera tempat ini akan menjadi lebih indah. Ada sedikit makna di matanya. Utara, orang yang menatapku, kali ini aku akan mengambil inisiatif untuk membiarkanmu melihatku. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Gerakan Spectrum City begitu keras, mustahil bagi Utara untuk tidak menyadarinya. Terutama ini menyangkut Rose City. Selama Anda tertarik, tidak sulit menemukan bayangannya sendiri. Terutama orang itu, yang bersembunyi sangat dalam dan mengendalikan segalanya secara diam-diam, bahkan yang disebut keluarga besar hanyalah alat di tangannya. Sekarang, tangan Grey Z hanya untuk merobek kegelapan dan menarik orang itu keluar. Ayo. Grey Z dari tubuh ringan. Menghormati orang mati adalah sesuatu yang terhormat. Karena kita ada di sini, maka kita pergi berkabung. Keluarga Gavin sedang tenggelam dalam kesedihan. 3 pertempuran klan utama telah berakhir. 1 kematian dan 2 cedera mengejutkan seluruh Spectrum City. Semua orang tahu bahwa ini belum berakhir, atau bahkan baru permulaan. Kevin Gavin telah meninggal, dan Vian Ludo dan Luke Barry, 2 majikan, juga terluka. Keluarga Gavin masih memiliki orang gila, Alvin Gavin, yang tidak akan menunggu waktu lama untuk membalas dendam. Tapi hari ini, keluarga Gavin hanya punya satu hal: pemakaman Kevin Gavin.
Di seluruh Spectrum City, banyak selebritas dari semua lapisan masyarakat datang berkunjung, terlepas dari lingkaran di atas atau lingkaran bawah tanah. Banyak orang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Keluarga Gavin telah berada di Spectrum City selama bertahun-tahun dan memiliki jaringan kontak yang sangat luas. Jika hal seperti ini terjadi, Patriark Gavin mati. Beberapa orang khawatir keluarga Gavin akan hancur dan dianeksasi oleh keluarga Barry dan keluarga Ludo. Tetapi mereka yang mengetahui detail keluarga Gavin tidak akan khawatir. Bagaimanapun juga keluarga Gavin di Spectrum City hanyalah cabang dari keluarga Gavin Utara. Pohon di belakangnya cukup besar, bagaimana orang biasa bisa merobohkannya? Kesedihan membuat orang merasa berat. Yulia Gavin dan Alvin Gavin berlutut di depan aula duka, dan bersujud kepada mereka yang datang untuk menyatakan belasungkawa. Alvin Gavin tidak mengucapkan sepatah kata pun, berlutut di sana dengan kepala tertunduk, dengan aura pembunuh di wajahnya. Dia ingin balas dendam. Dia ingin orang-orang dari keluarga Barry dan Ludo mati di tangannya sebelum memberikan pemakaman kepada Kevin Gavin, tetapi Yulia Gavin tidak setuju. Sekarang, Yulia Gavin yang menjadi kepala keluarga, dan saudara perempuannya itu yang menentukan. "Yuli, jangan terlalu sedih," tabah ya. Seorang tetua berjalan ke arah Yulia Gavin dan Alvin Gavin dan menghela nafas. Ketika semuanya telah mencapai titik ini, kalian berdua bersaudara juga harus berpikir untuk mundur. Alvin Gavin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memelototinya. Bab 484. Bela Sungkawa. Mundur. Sekarang yang tidak punya jalan keluar adalah keluarga Barry dan keluarga Ludo. Bukan keluarga Gavinnya. Begitu dia hendak berbicara, Yulia Gavin segera menghentikannya dengan matanya, tidak mengizinkannya untuk berbicara. "Ya, kita benar-benar harus berpikir untuk mundur." Dia menatap lelaki tua itu. "Maksudnya, apakah menurutmu kita keluarga Gavin sekarang menyerah pada mereka?" Orang tua itu berkata dengan senyuman masam. "Apapun yang terjadi, hidup adalah yang paling penting. 3 keluarga besar sedang berjuang bersama. Tidak peduli siapa yang jatuh pada akhirnya, itu adalah kerugian Spectrum City. Yuli, jika kalian berdua bisa menghargai aku bisa membantumu. Aku bisa pergi ke keluarga Barry untuk menjadi perantara dengan keluarga Ludo." Yulia Gavin mencibir. "Mereka membunuh ayahku, dan orang dari keluarga Gavinku akan menjadi perantara. Saat ini, kita tidak bisa membiarkan masa lalu." Gavin tua menggelengkan kepalanya. "Keluarga Gavin harus menjaga nyawa. Persetan denganmu." Alvin Gavin tidak tahan, mencibir, dan dengan tegas berteriak. "Kamu orang tua dari Gavin dan kamu ingin keluarga Gavinku menundukkan kepala dan tunduk dengan mereka. Apa yang ada pikiranmu? Beritahu mereka. Tunggu saja saya memenggal leher mereka. Saya akan membunuh mereka semua." Petik 2. Dia membuat gerakan, membuat Gavin tua pucat karena ketakutan. Jika dia dipukul oleh Alvin Gavin, nyawanya pasti hilang. "Kamu tenang. Kamu tenang." Tetua Gavin mundur beberapa langkah lagi dan lagi, wajahnya pucat dan dia tidak berani berkata apa-apa lagi, dan bergegas pergi. Alvin Gavin sangat marah. Jika tidak ada di depan aula duka ayahnya, dia akan meninju orang tua ini sampai mati. Beberapa orang berturut-turut datang untuk membujuk mereka agar menundukkan kepala kepada keluarga Barry dan keluarga Ludo untuk menyelamatkan hidup mereka. Yulia Gavin dapat menahannya, bahkan dia juga marah, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Tapi Alvin Gavin langsung meremas batang besinya, membuat takut beberapa orang hingga tidak berani berkata apa-apa lagi, dan pergi dengan putus asa.
Orang-orang ini sama sekali tidak di sini untuk meratapi ayahku. Tentu saja Yulia Gavin bisa melihatnya. Orang-orang ini di sini untuk menjadi pelobi untuk mengalahkan pertahanan psikologis keluarga Gavinnya. Keluarga Bari dan keluarga Ludo benar-benar kejam. Saat pemakaman selesai, aku akan membunuh dua makhluk tua itu dan membalaskan dendam ayahku, kata Alvin Gavin dengan tenang. Rose City, Grey Z ada di sini. Tiba-tiba, ada panggilan absen di pintu, menyebabkan Yulia Gavin dan Alvin Gavin mengangkat kepala pada saat yang bersamaan. Grey Z dari daerah pesisir selatan, mengapa dia ada di sini? Grey Z masuk, diikuti oleh Juan Ander. Kamu berani datang? Alvin Gavin berteriak keras, seluruh tubuhnya terhentak dari tanah, memegang batang besi di kedua tangannya, dan langsung bergegas menuju Grey Z. Ini orangnya. Orang ini membunuh ayahnya. Jika Grey Z tidak muncul di Spectrum City, apakah hal ini akan terjadi? Bahkan meski Kevin Gavin tidak dibunuh oleh Grey Z, semua ini pasti ada hubungannya dengan dia. Aku akan membunuhmu. Alvin Gavin lari seperti binatang buas. Grey Z berdiri di sana, tidak bergerak tapi sedikit mengernyit. Hentikan. Yulia Gavin berdiri dan menghentikan Alvin Gavin. Tuan Grey di sini untuk menyampaikan belasungkawa kepada ayah. Jangan bersikap kasar, kakak. Alvin Gavin cemas. Kamu tidak mendengarkan aku. Yulia Gavin menoleh dan melirik ke arah Alvin Gavin. Alvin Gavin mengertakkan gigi, menatap tajam Grey Z, dan mau tak mau meletakkan batang besi di tangannya. Jika dia benar-benar terburu-buru, dia khawatir dia harus memakamkan Alvin Gavin juga hari ini. Tuan Grey. Yulia Gavin memandang Grey Z, dia tidak menyangka bahwa pria yang menjadikan Rose City sebagai tempat terlarang itu masih sangat muda. Dia telah mendengar banyak tentang apa yang terjadi di daerah pesisir selatan. Jatuhnya Master Grandi membuat ibu kota provinsi menjadi pusaran air, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang tersapu. Dan bahkan keluarga Warden di wilayah Tenggara, dan 5 harimau Plantix serta orang-orang terkenal lainnya, kejatuhan mereka tampaknya ada hubungannya dengan orang ini. Saya telah mendengar kabar buruk, saya di sini untuk menyampaikan belasungkawa, Nona Yuli, mohon maaf. Grey Z mengangguk, mengambil 3 batang dupa, dan berjalan ke aula Kevin Gavin. 1 hormat, 2 hormat, 3 hormat. Hormat pada keluarga Gavin. Yulia Gavin dan Alvin Gavin membungkuk pada Grey Z. Tuan Grey dan keluarga Gavin, saya belum pernah bertemu sebelumnya, dan datang ke sini untuk menyampaikan belasungkawa. Saya sangat berterima kasih. Yulia Gavin berkata, mari minum teh. Grey Z tidak mengatakan apa-apa, duduk di samping, dan segera seseorang membawakan teh. Pemakaman berlanjut, dan itu berlangsung sampai jam 10 malam. Grey Z duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau melakukan apapun. Setelah sekian lama, sebagian besar tamu bubar, Grey Z masih duduk di sana. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Nada suara Alvin Gavin penuh dengan amarah. Cepat pergi. Kalau tidak, aku tidak bisa menahan untuk membunuhmu. Bisakah kamu membunuhku? Grey Z berkata dengan ringan. Aku tidak pergi karena kakakmu menahanku. Itu bukan karena kamu idiot. Apa yang kamu bilang? Ku bilang, kamu idiot. Ayahmu meninggal karena kamu bodoh. Kamu dijebak keluar dari rumah. Lalu mereka memiliki kesempatan untuk menyerang. Kepergianmu dari rumah Gavin, benar-benar seperti jatuh ke dalam jurang, dan tidak lebih. Kamu. Alvin Gavin gemetar, tetapi dia tahu bahwa Grey Z benar.
Jika dia tidak pergi dan tinggal di rumah, bahkan jika dua petarung dari keluarga Ludo dan keluarga Barry datang, mereka pasti tidak akan bisa membunuh Kevin Gavin. Kamu melakukan semua ini kan? Bodoh. Grey-Z menggelengkan kepalanya. Kamu bisa terus menjadi bodoh sampai keluarga Gavin benar-benar hancur. Sombong. Alvin Gavin dengan marah memarahi. Yang akan mati, hanya keluarga Ludo dan keluarga Barry. Benarkah? Grey-Z tiba-tiba tertawa. Bab 485. Seseorang akan datang. Apa maksudmu? Wajah Alvin Gavin merosot. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Grey-Z, dan sekarang dia berani mengatakan hal-hal aneh di sini. Setelah pemakaman Kevin Gavin selesai, dia akan pergi untuk menghancurkan keluarga Barry dan keluarga Ludo. Yang mati berikutnya adalah keluarga Barry dan keluarga Ludo. Alvin Gavin. Yulia Gavin menghampiri. Jangan kasar, kakak. Alvin Gavin mengertakkan gigi. Anak ini berbicara omong kosong, dia berkata. Kumohon, saya sedang menghormati Tuan Grey. Alvin Gavin tarik napas, tahan amarah, dan diam saja. Melihat Grey-Z di depannya, Yulia Gavin merasa sedikit rumit. Kevin Gavin sebelum mati berkata, jangan membenci orang di belakang layar. Grey-Z di depannya ini mungkin orang di belakang layar, tapi ini sepertinya tidak mungkin. Bagaimana mungkin Grey-Z yang mengganggu lingkaran bawah tanah Spectrum City? Di balik ini, pasti ada banyak keluarga utara yang bermain game. Dia menemukan bahwa keluarga Ludo telah berlindung di keluarga Song di utara, sedangkan keluarga Barry telah berlindung di keluarga Tier di utara. Kedua keluarga besar ini adalah andalan di utara dan kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan klan keluarga Gavin, tidak lebih buruk dari itu. Kali ini, terjadi masalah di keluarga Gavin di Spectrum City, dan klan utara tidak dapat mendukungnya. Yulia Gavin tahu bahwa keadaan menjadi sangat sulit. Ini Grey-Z, Raja Tanah terlarang di daerah pesisir selatan, yang tidak bisa diguncang. Mustahil. Sangat tidak mungkin. Tuan Grey datang ke Spectrum City, mengapa? Yulia Gavin menuangkan secangkir teh untuk Grey-Z, dan berkata dengan ringan. Keluarga Gavin saya tiba-tiba mengalami masalah. Saya tidak tahu apakah Tuan Grey tahu sebelumnya. Dia bertanya langsung. Aku tahu. Grey-Z menjawab lebih langsung. Murid Yulia Gavin menyusut. Apa kau tahu ayahku akan mati? Ya. Yulia Gavin gemetar, dan teko yang dipegangnya hampir tumpah. Dia menatap lurus ke arah Grey-Z, terdiam sejenak lalu berkata, kalau begitu kenapa kamu tidak menghentikannya? Setelah bertanya, Yulia Gavin menyesalinya. Pertanyaan seperti ini terlalu bodoh. Grey-Z dan keluarga Gavinnya bukanlah kerabat, mereka menyinggung keluarga Barry dan Ludo pada saat yang sama, dan bahkan mungkin menyinggung dua keluarga raksasa di utara di belakang mereka. Siapa yang ingin melakukan hal seperti itu? Kedua raksasa itu, jika mereka benar-benar marah, daerah terlarang di daerah pesisir selatan, dia khawatir mereka juga akan hilang sama sekali dalam semalam. Karena dia harus mati. Grey-Z berkata, ini kupikir ayahmu lebih tahu dariku. Mata Yulia Gavin bergetar. Kata-kata Grey-Z sangat mirip dengan apa yang dikatakan Kevin Gavin sebelum kematiannya. Ketika Kevin Gavin berkata sebelum kematiannya, dia sangat tenang, sepertinya dia telah menunggu hari ini sangat-sangat lama. Dia meninggal tetapi lega. Orang yang dia tunggu itu adalah Grey-Z. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Banyak hal, jika kamu tahu terlalu banyak kamu akan putus asa, dan ketika kamu putus asa kamu akan berubah. Grey-Z berkata, Yulia Gavin tidak mengerti.
Tetapi beberapa orang tidak dapat menyerah atau tidak memiliki keberanian untuk berubah. Ayahmu berani tapi dia tidak mampu. Maksudmu, ayahku hanya bisa menggunakan kematiannya sendiri untuk mewujudkan hal-hal yang dia impikan. Yulia Gavin tersenyum aneh. Tapi sepertinya dia merasa dia benar lagi. Dia jelas tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan Grey Z, tapi sepertinya dia tiba-tiba mengerti. Rasanya seperti tiba-tiba jatuh ke pusaran besar. Sepasang matanya menatap ke sekelilingnya, sedikit menyipit. Ketika ayahnya menjadi kepala rumah tangga, dia menyadari ada sedikit perubahan. Pengorbanannya tidak sia-sia. Yulia Gavin tiba-tiba merasa bahwa Grey Z yang duduk di depannya tak terduga. Dia seperti awan kabut, yang membuat orang tidak bisa melihat siapa dia sebenarnya. Kamu datang ke rumah kami malam ini. Tentu saja, aku sedang menunggu seseorang. Jawab Grey singkat. Menunggu siapa? Yulia bertanya. Lihat saja. Mereka akan segera datang. Bab 486. Kartu As. Sementara itu, di kediaman keluarga Bari, orang-orang dari keluarga Ludo juga ada di sini. Acang Ludo, patriark keluarga Ludo, dan Vian Ludo, sedang duduk di lobi keluarga Bari saat ini. Di kursi utama, Blake Bari dan Luke Bari duduk. Kedua keluarga besar itu telah bertengkar satu sama lain selama bertahun-tahun, dan bahkan sekarang, mereka masih saingan, tetapi mereka duduk bersama saat ini. Karena mereka punya lebih banyak hal penting yang harus dikerjakan bersama lebih dulu. Bekerja sama sementara untuk mendapatkan kepentingan yang sama. Keinginan dari sisi utara sudah jelas. Blake Bari berkata. Setelah keluarga Gavin dihancurkan, keluarga Ludomu akan bertarung dengan keluarga Bariku. Itu adalah aturan persaingan. Tidak ada yang bisa menantang aturan. Acang Ludo berkata, jika Anda ingin melompat keluar dari aturan, hanya ada jalan buntu. Keduanya menoleh, dan Gavin tua, yang berdiri di bawah, melengkungkan tangannya. Mereka menolak untuk menundukkan kepala. Kata Gavin tua. Alvin Gavin berkata, begitu pemakaman selesai, dia akan datang untuk mengambil nyawa kalian. Huff, anak ingusan, dia benar-benar mengira dia sedikit mampu. Vian Ludo mencibir. Mereka meminta Gavin tua dan yang lainnya untuk pergi dan membujuk dua bersaudara dari keluarga Gavin. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan pertahanan psikologis mereka, tapi keluarga Gavin tidak mau tunduk. Bukan hanya keluarga Gavin di Spectrum City, tapi juga keluarga Gavin di utara. Ayo kita lakukan, kata Blake Bari, dan tiga sosok kuat di sampingnya bersiap. Setiap momentum sangat kuat. Ayo kita lakukan. Acang Ludo juga berbicara, dan tiga orang di sekitarnya juga ikut bersiap. Ini adalah master bela diri tersembunyi di keluarga mereka. Kedua belah pihak telah mengeluarkan kartu as mereka. Sisi baiknya, hanya ada dua selama ini dikenal yang dekat dengan level master, Luke Bari dan Vian Ludo, tetapi kenyataannya, mereka masih memiliki banyak master, dan inilah latar belakang mereka. Dan di keluarga Gavin, master tersembunyi, Kevin Gavin sudah mati, siapa yang bisa menghentikan mereka? Malam ini, biarkan keluarga Gavin benar-benar menghilang dari Spectrum City. Dan mulai besok, keluarga Ludomu dan keluarga Bariku masing-masing akan memiliki urusan masing-masing. Blake Bari berkata dengan keras. Acang Ludo mencibir dan berdiri. Itu juga yang kutunggu. Setelah berbicara, dia langsung pergi. Dan 6 orang itu menghilang begitu mereka berkedip. Melihat keluarga Ludo pergi, Robbie Bari menyipitkan matanya dan berkata, "Ayah, saya siap. Saya hanya menunggu besok dan kemudian saya akan mulai bekerja untuk keluarga Ludo. Armin, kamu juga harus bersiap."
Blake Barry berkata, 1 bulan, saya hanya memberi Anda 1 bulan. Spectrum City ini harus di bawah kendali keluarga Barry. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Ludo memiliki banyak anak muda berbakat yang biasanya aktif di lingkaran atas. Tetapi hari ini baru kemudian mereka menemukan bahwa masing-masing dari mereka sangat ahli, tidak lebih lemah dari Alvin Gavin. Membantai keluarga Gavin malam ini sangatlah mudah. Keluarga Ludo itu sangat tersembunyi. Tentu saja keluarga Barry-nya juga tidak lemah. Hari ini adalah waktu untuk menunjukkan kekuatan masing-masing, dan besok akan ada perkelahian yang lebih seru. Spectrum City ini ditakdirkan untuk jatuh ke dalam kendali keluarga Barry-nya. Pada waktu itu, di tengah malam, lampu keluarga Gavin masih terang benderang. Yulia Gavin duduk di sana dengan ekspresi kusam di wajahnya. Apa yang kamu bicarakan? Orang lain akan datang. Dia tidak bisa mempercayainya. Master bela diri dari keluarga Barry dan keluarga Ludo bukanlah Vian Ludo dan Luke Barry. Mungkinkah ada yang lain? Tetapi nyatanya, ayahnya bisa bersembunyi begitu dalam, bagaimana mungkin keluarga Barry dan keluarga Ludo tidak? Mereka sudah ada di sini. Grey Z mengambil cangkir teh tanpa mengangkat kepalanya. Begitu suara Grey selesai, beberapa mayat terbang masuk. Bab 487. Tamu yang ditunggu. Bang, bang, bang. Setelah 3 suara keras berturut-turut, ketiga pria bawahan dari keluarga Gavin melayang dan mati sesaat setelah mereka mendarat. Siapa itu? Alvin Gavin berteriak, dan sekelompok orang bergegas keluar. Berani membuat masalah di depan aula duka itu cari mati. KKK. 2 batang besi dipegang erat di tangannya. Kemarahan Alvin Gavin meluap-luap. Tak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ia melihat 6 sosok masuk dari pintu, dan matanya tiba-tiba menyusut. Ternyata kalian. 6 orang di depannya, masing-masing 3 master bela diri dari keluarga Barry dan keluarga Ludo. Dia sangat akrab dengan ketiga orang ini, dan dia bahkan pernah bertemu beberapa kali. 3 orang dalam keluarga Barry semuanya adalah anak Luke Barry. Mereka tidak pernah muncul dan hanya aktif di lingkaran bawah. Alvin Gavin bahkan tidak tahu bahwa mereka mampu dan sangat kuat. 3 orang dari keluarga Ludo, putra acang Ludo, dan 2 kakak laki-laki Asis Ludo, juga aktif di lingkaran atas tanah, dan bahkan memiliki status yang sangat tinggi di lingkaran atas tanah. Alvin Gavin tidak menyangka mereka akan bersembunyi begitu dalam. Ya, malam ini, kedua keluargaku akan bergabung untuk menghukum keluarga Gavin. Ageng Ludo, putra tertua dari keluarga Ludo, mengepalkan tinjunya, persendiannya berderit. Kudengar kamu memiliki otot dan tulang yang kuat. Katanya kamu adalah yang terkuat di generasi muda. Malam ini, pernyataan ini tidak akan ada lagi. Hidupmu adalah milikku. Keluarga Barry berkata, aku ingin nyawa anak ini. Sabu, sabu, sabu. Orang-orang keluarga Gavin segera berdesakan. Di samping aula duka ada ratusan orang, semuanya adalah petarung elit di bawah perintah Yulia Gavin. Juga ada selusin atau lebih ahli bela diri yang lain juga sama baiknya. Dia telah mengaturnya sejak lama karena khawatir sesuatu akan terjadi di aula duka. Meskipun dia tidak terlalu mempercayainya, detak jantungnya masih kuat saat ini. Apakah kamu tahu mereka akan datang? Dia memandang Grey Z, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Grey Z tahu segalanya. Ini tidak dapat diatur olehnya, hanya dapat ditebak dan ditentukan olehnya, tetapi setiap langkah dari masalah ini berada di bawah kendali Grey Z, jadi seberapa hebatkah dia? Saya telah menunggu mereka untuk waktu yang lama. Grey Z mengangkat kepalanya dan melirik ke 6 orang itu.
Mereka dapat dianggap sebagai kartu as nyata dari keluarga Ludo dan keluarga Bari. Bukan hanya kekuatan mereka, tapi potensi dan masa depan mereka. Bahkan jika dia membunuh Acang Ludo atau Blake Bari, dalam keluarga Bari dan keluarga Ludo tidak akan berdampak banyak karena orang-orang yang mereka latih secara diam-diam dapat mewarisi posisi patriark. Dan kedua keluarga besar tersebut masih akan terus menjadi dua keluarga besar. Ini bukan gaya Grey Z. Gayanya adalah bukan memotong rumput tetapi menghabisi akarnya. Dan sekarang, semua akar ini telah Bang. Tidak jauh dari mereka, kedua belah pihak sudah bertarung, dan tidak ada belas kasihan sama sekali. Tiap serangan itu adalah jurus pembunuh, bayangan pedang dan cahaya pedang berkilatan, diikuti percikan darah. Yulia Gavin tiba-tiba menjadi cemas. Kekuatan 6 orang ini sangat kuat. Hampir semua orang itu tidak lebih lemah dari Alvin Gavin. Pada saat ini, 2 dari mereka mengepung Alvin Gavin, sedangkan 4 lainnya, seperti serigala ke dalam kawanan, dengan membabi buta membantai para master bela diri keluarga Gavin lainnya. Master bela diri biasa, mereka sama sekali bukan lawan dari ke-6 orang ini. Di depan mereka, mereka seperti ayam dan anjing, lemah terhadap pukulan. Hanya dalam beberapa menit, belasan orang telah terkapar. Darah mengalir kemana-mana, dan bahkan beberapa anggota badan terbang, jatuh di depan Yulia Gavin. Jantungnya berdebar keras meski keluarga Gavin selalu mengendalikan lingkaran bawah tanah, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam. Tangannya gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam, dadanya naik dan turun dengan keras. Lindungi Nona besar. Penjaga kepercayaannya berteriak dan berdiri di depan Yulia Gavin, tetapi Ageng Ludo, putra tertua dari keluarga Ludo, mencengkeram tenggorokannya, membanting pergelangan tangannya dan mematahkan lehernya dengan sekali klik. Bab 488. Selamatkan kakakku. Kamu. Yulia Gavin sudah sedikit panik. Keluarga Ludo dan keluarga Bari, apakah ini kekuatan mereka? Nona Gavin, jangan kira kamu akan selamat. Ageng Ludo berjalan perlahan, mengangkat kepalanya dan mendongak. Grey duduk di sana masih minum teh, dan sama sekali tidak memperhatikan, dia sedikit mengernyit. Tanpa diduga, kamu masih memiliki tamu. Grey Z meliriknya tanpa berbicara. Detak jantung Yulia Gavin sangat kuat, dan dia menoleh dan melirik ke arah Grey Z. Kamu tidak peduli. Kenapa harus peduli? Grey Z berkata. Dia belum memohon padaku. Dia menatap sekilas. Alvin Gavin merasa malu. Mendengar kata-kata Grey Z, Ageng Ludo tertawa dengan jijik. Kamu sangat pintar, ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu urus, jadi jangan terlibat. Bahkan Grey Z berani terlibat dengan urusan keluarga Ludonya. Jangankan Grey Z, bahkan jika orang dari keluarga Gavin Utara datang, mereka tidak bisa menghentikan niat membunuh mereka hari ini. Malam ini, keluarga Gavin ditakdirkan untuk berlumuran darah. Aku tidak menyangka keluarga Ludo dan keluarga Bari tidak tahu malu. Yulia Gavin menggigit gigi peraknya dan berusaha menenangkan dirinya. Menghadapi master seperti Ageng Ludo, adik laki-lakinya, Alvin Gavin tentu bisa melawan, dan cenderung bisa mengalahkannya. Tetapi sekarang Alvin Gavin, yang terlibat perkelahian oleh 2 orang, tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan yang lainnya juga telah dibantai. Keluarga Gavin ini benar-benar sudah berakhir. Bahkan jika Grey Z ikut terlibat dalam hal ini, dia mungkin tidak memiliki kekuatan ini. 6 orang ini terlalu kuat. Bang! 2 batang besi di tangan Alvin Gavin telah terlempar ke udara, dan dengan tinjunya, dia menghancurkannya. Melihat Ageng Ludo mendekati Yulia Gavin, dia berteriak.
Kamu berani menyakiti kakakku, aku ingin hidupmu. Dia berjuang untuk bergegas, tapi diseret oleh dua orang. Jangankan menyelamatkan Yulia, dia sendiri bisa menyelamatkan hidupnya sendiri, itu sudah sangat luar biasa. Di Spectrum City ini, selain dua master tua, masih ada 6 master lain yang begitu kuat. Haha, kataku, malam ini tidak ada seorang pun dari keluarga Gavin yang bisa melarikan diri. Ageng Ludo menyipitkan matanya dan menatap Yulia Gavin. Apakah kamu akan bunuh diri sendiri, atau aku yang harus membunuhmu? Dia mengambil langkah, selangkah demi selangkah. Mendekati Yulia Gavin, dia tidak memperhatikan Grey Z yang sedang duduk di sana. Menurutnya, akhir dari keluarga Gavin malam ini adalah malapetaka, dan bahkan Tuhan pun tidak dapat mengubahnya. Yulia Gavin tiba-tiba mencabut pisau dari pinggangnya, dan tiba-tiba bergegas menuju Ageng Ludo. Mati kau. Matanya penuh dengan dendam. Pop. Ageng Ludo mencibir, dengan cepat menangkap tangan Yulia lalu mendaratkan tamparan di wajahnya. Tamparan keras di wajah Yuli membuatnya langsung tersungkur ke lantai. Mau melawanku? Petik 2. Satu tangannya masih menggenggam tangan yang memegang pisau, dan tangan satunya mencekik leher Yulia, sehingga Yulia Gavin tiba-tiba tidak bisa bergerak. Selama cengkraman tangan pria itu semakin ditekan, dia pasti akan mati. Berhenti. Mata Alvin Gavin merah, dia menerima beberapa pukulan di tubuhnya, dan punggungnya disayat pisau, darah mengalir deras. Dia melihat bahwa Yulia Gavin tercekik dan hidupnya kini tergantung pada seutas benang. Seluruh tubuhnya meronta, tapi dia tidak berdaya. Para petarung keluarga Gavin hampir terbunuh semua. Grey Z. Petik 2. Alvin Gavin berteriak seperti orang kesurupan. Aku mohon, tolong kakakku, selamatkan kakakku. Grey Z menarik cangkir teh di tangannya dan menurunkan alisnya. Begini sikapmu meminta tolong, Brooke. Alvin Gavin mendorong dua pria yang memukulnya. Alih-alih terus melawan mereka, dia tiba-tiba berbalik dan berlutut menghadap Grey Z. Selamatkan kakakku, kumohon.